sebelum kita masuk ke bagaimana prosedur tindakannya, mungkin kita ada baiknya menjelaskan sedikit mengenai epistaksis itu ya. Oke, baik. Jadi yang pertama, pendahuluan perdarahan epistaksis itu biasa dari hidung ya dan nasofaring. Selain dari hidung dan nasofaring itu namanya bukan epistaksis, oke? Kemudian 90-95% itu biasanya epistaksis anterior, di mana pecahnya pembuluh darah pada plexus Hasselbalch, nanti kita jelaskan, atau little area namanya. 5-10% itu terjadi pada biasa epistaksis posterior, di mana yang pecah pembuluh darahnya itu merupakan Woodruff area atau Woodruff plexus ya. Dan epistaksis ini bukan penyakit, melainkan dia suatu gejala dari suatu penyakit. Oke, jadi dan diagnosisnya tergolong mudah gitu ya. 95% itu biasa berasal dari rongga hidung bagian depan. Dan penata laksanaan itu bergantung lokasi dan berat ringannya perdarahan. Oke. Oke, dan ini vaskularisasi hidung. Nah, jadi ini blood supply dari hidung ya, di mana paling perdarahan hidung tuh paling banyak di bagian anterior yang merupakan plexus Hasselbalch tadi. Jadi plexus Hasselbalch ini merupakan suatu anyaman atau kumpulan dari beberapa arteri di hidung, ya. Dan itu letaknya di bagian septum hidung kita. Jadi kalau mungkin kalian udah mendapatkan ini ya kuliah tentang anatomi hidung ya, adik-adik semua ya. Oke, jadi saya cuma merefresh saja. Jadi plexus Hasselbalch itu letaknya di bagian medial dari hidung, ya, bagian medial anterior dari hidung atau di septum hidung, itu di bagian depannya. Dan yang Woodruff area itu letaknya di septum di belakang, ya. Jadi dan plexus Hasselbalch ini yang tadi dibilang 95% paling banyak terjadi perdarahan dibanding yang di bagian belakang. Oke, karena apa? Dia mudah terpapar dengan sesuatu seperti kita sering mengorek hidung ya, atau kita terpukul segala macam. Jadi dia lebih sering terkena trauma dan dapat menyebabkan perdarahan. Ya, jadi plexus Hasselbalch tadi itu yang saya bilang seperti anyaman dari beberapa arteri. Arterinya itu merupakan ada arteri ethmoid, ada arteri labialis superior, ada arteri spenopalatina dan arteri palatina major. Ya, yang kemudian kalau di perdarahan di belakang itu atau Woodruff area itu berupa gabungan arteri dari arteri spenopalatina dan ethmoid posterior sebenarnya ya. Oke. Nah, ini kalau kita dengan menggunakan spekulum, lubang hidung dibuka, pas kali di bagian depan dari septum itu langsung tampak sumber perdarahan ya. Makanya itu sebenarnya mudah sekali diatasi. Oke, dan ini merupakan etiologinya. Etiologi yang paling sering pada epistaksis pertama pada trauma, ya, trauma wajah. Paling sering pada orang yang sering mengorek-ngorek hidung, menyebabkan pecah pembuluh darahnya. Oke, kemudian bisa benda asing, bisa karena deviasi septum, bisa karena infeksi hidung, ya. Dan nah itu penyebab yang paling sering ya. Pertama trauma, kedua infeksi, bisa karena sinusitis, ya kan. Kedua bisa ada benda asing. Itu yang paling sering. Dan kalau sistemik, yang paling sering apabila dia ada gangguan darah, ya seperti anemia, oke, kemudian gangguan darah lainnya lah, ya. Dan sistemik juga pada orang yang mempunyai hipertensi atau gula darah atau diabetes mellitus itu biasa lebih rentan berdarah, lebih rentan pecah pembuluh darah di hidungnya ya. Nah, ini tadi gambaran klinis perbedaan anterior dan posterior. Anterior biasa pada usia muda dan paling banyak 90-95% dan paling sering di depan yaitu di plexus Hasselbalch ya. Itu aja yang paling
kalian ingat, oke? Dan di posterior itu biasa pada usia tua, karena ini biasa terjadi pada pasien-pasien dengan hipertensi kronis atau hipertensi emergensi. Jadi pecah pembuluh darah di utruf area atau di bagian belakangnya. Oke, dan ini lebih bahaya daripada yang anterior. Untuk mendiagnosisnya, kalian begitu pasien datang dengan keluhan hidung berdarah, yang pasti ditanya, udah berapa lama ya, udah berapa lama berdarahnya, kemudian jumlah perdarahannya, berapa cc atau berapa liter, ya, karena itu sangat mendukung diagnosis kita. Kemudian frekuensinya gimana, apakah dia dalam sehari ada berapa kali gitu. Dan cepat atau tidak berhenti perdarahannya, ya kan? Jadi untuk kenapa kita nanya jumlah perdarahan, biasa kalau perdarahannya itu sedikit-sedikit, ya itu yang paling sering terjadi, dia akan hilang sendiri. Itulah yang biasa terjadi pada trauma, yang biasa terjadi pada infeksi. Tapi ya itu kita nggak perlu khawatir. Tapi apabila pasien datang dengan keluhan epistaksis masif, dia datang dengan badannya, bajunya basah, atau 1 ember atau 1 liter, atau darahnya yang keluar 500 cc gitu ya. Nah itu kita curiga suatu tumor, ya, suatu tumor di hidung atau suatu keganasan. Karena karena infeksi, karena trauma, dia nggak akan mungkin sebanyak itu. Itu aja perbandingannya. Kalau ada pasien datang ke kalian dengan keluhan banyak kali darahnya, kita curiga ini ada tumor di hidungnya. Udah langsung. Nanti kita cerita apa yang harus kalian lakukan awalnya ya. Oke, pemeriksaan setelah dianamnesa udah dapat, kemudian kalian lakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik yang paling penting lihat hidungnya. Ya, bersihkan darah di hidungnya, cari sumber perdarahannya. Oke. Kalian udah pernah tahu cara megang spekulum, Dek? Ini boleh jawab atau gimana ya? Boleh dok, boleh. Iya, satu orang aja atau gimana, serah. Komting ya, komting. Atau siapa lagi? Wilbert. Iya, dok. Pernah tahu spekulum kayak mana? Iya, dok. Spekulum hidung, dok. Pernah lihat? Beda ya, spekulum hidung sama spekulum yang di bagian lain itu beda. Ya, jangan kalian samakan. Tadi sudah ada dijelaskan di pemeriksaan fisik, dok. Oke, mantap. Ya. Nah, jadi lihat, yang penting kalian harus tahu sumber perdarahannya. Berarti kalian periksa hidungnya, kalian bersihkan darahnya kalau memang dia ada pembekuan darah segala macam. Oke, dibersihkan baru dinilai ada nggak sumber perdarahan. Kalian nampak nggak sumber perdarahannya? Kalau tampak sumber perdarahannya, ya udah hentikan. Dengan cara apa? Nanti kita cerita ya. Nah, kemudian itulah kalau pasiennya datang udah lemas segala macam, jangan lupa untuk vital sign ya, Dek ya. Yang kita takutkan shock hipovolemik, kehabisan darah dia. Ya, jadi jangan lupa pasien datang dengan perdarahan banyak, tetap lakukan vital sign ya. Bila dia bradikardi, lemah, pucat segala macam, langsung cor infus, cairan infus. Oke, baru lakukanlah pemeriksaan penunjang ya, hematologi, bisa radiologi untuk melihat apakah ada infeksi sinusitis dan lain-lain. Oke, saya rasa itu yang perlu. Penata laksanaan yang paling utama, hentikan perdarahannya. Percuma kalian kasih obat segala macam waktu dia datang ke IGD, kalian kasih obat banyak-banyak antibiotik, anti perdarahan, tapi sumber perdarahannya nggak kalian hentikan. Ya, otomatis dia akan jatuh ke keadaan hipovolemic shock, exit pasien. Jadi inilah penata laksanaan awalnya ya. Kalian harus lihat dulu circulation-nya, airway-nya. Circulation itu lihat vital sign-nya ya. Tensinya gimana, rendah apa enggak. Oke, kemudian sirkulasi, kemudian
heart rate-nya rendah apa enggak, respirasi pasiennya kencang atau tidak ya. Oke, kemudian airway-nya gimana, ada sumbatan nggak gara-gara darah yang masuk ke rongga orofaring yang menyumbat saluran nafas, ada atau tidak, tandanya apa, dijumpai stridor ya deh ya, kalau ada sumbatan darah yang menyumbat di daerah pernafasan dia akan dijumpai stridor. Stridor kayak apa, ngorok dia. Oke. Nah, kalau ada itu ya kalian bersihkan dari orofaring, buka mulutnya, sedot pakai suction. Oke. Ini ya sharing aja sebelum masuk. Jadi untuk temuannya nanti apabila dapat pasien di IGD atau ada pasien di rumah dengan keluarga atau gimana ada perdarahan di hidung. Pokoknya yang pertama kita jangan panik ya. Kita nggak boleh panik. Karena itu 85% idiopatik dan aman gitu ya. Jadi yang penting kita nggak usah panik. Dan yang kedua, kasih tahu ke keluarga atau ke pasien apabila terjadi perdarahan jangan ditidurkan. Karena apabila ditidurkan darah itu akan masuk ke orofaring, kemudian ke paru dan bisa menyumbat paru, exit pasien. Oke, jadi baiknya gimana? Begitu ada perdarahan di hidung, pasien disuruh duduk dengan kepala condong ke depan. Oke, biarkan aja netes, dia akan berhenti sendiri kok. Ya. Oke, yang penting jangan ditidurkan, didudukkan kepala condong ke depan. Oke, kemudian suruh informasikan ke keluarga, ke pasien, tekan hidung, tekan cuping hidung selama 10-15 menit ya. Nafas dari mulut. Selalu bilang nafas dari mulut. Jangan nggak kalian kasih nafas, sudah ditutup hidungnya ya kan. Terus tahan 10-15 menit, mudah-mudahan berhenti. Tapi kalau nggak berhenti juga, ini penata laksanaan awal ya. Oke, kalau nggak berhenti juga ditekan pakai cuping hidung, ditutup pakai kapas ya, yang isinya bisa adrenalin. Oke, yang fungsinya untuk vasokonstriksi. Tapi adrenalin itu tidak boleh diberikan pada pasien dengan hipertensi ya. Oke. Apabila udah dikasih adrenalin nggak bisa juga. Ya, jadi deh intinya kalian harus lihat dulu perdarahan, sumber perdarahan. Yang kedua penata laksanaan awal, tekan cuping hidungnya. Oke. Yang ketiga bisa menggunakan gulungan kapas yang diberi yang dibeli adrenalin, atau kalau nggak ada adrenalin, gulungan kapas itu ya tebal-tebal masukkan ke hidungnya. Oke. Kalau nggak bisa juga, baru kita masuk ke bagian tampon anterior, ya, untuk bagian perdarahan yang perdarahan yang anterior, ya kan? Enter ya. Oke, sebelum aku masuk juga. Untuk menghentikan perdarahan, apabila dijumpai sumber perdarahan, kalian bisa menghentikannya dengan cara di counter ya, cauterisasi. Itu biasa, kalau dulu kita bisa pakai albotil, tapi sekarang nggak tersedia lagi. Terpaksa kita balik ke zaman dulu itu dengan argentin nitrat ya, agen O3. Dia efeknya membakar. Jadi dengan menggunakan pokoknya dengan menggunakan lidi kapas, kalian kasih argentin nitrat, dia berupa cairan, tempel tuh di bagian perdarahannya. Insya Allah pasti berhenti. Ya, kalau nggak bisa baru kita tampon anterior. Oke, kita masuk ke prosedur tampon anterior. Ya, alat-alat yang kalian perlukan untuk prosedur tampon hidung ini, yang pertama lampu kepala. Ya, lampu kepala kalian harus ada, itu untuk sumber cahaya di hidung. Oke. Kemudian kalian harus punya spekulum hidung. Oke, ini spekulum hidung. Cara menggunakannya, cocornya ini, ujungnya ini
dimasukkan ke salah satu lubang hidung yang berdarah. Oke. Kemudian ini jari telunjuk itu ditempelkan di badan hidung, ya, tempelkan di badan hidung. Kemudian ini ibu jari ini nempel di badan spekulumnya. Oke, nih. Oke. Ya, dan jari-jari lain diletakkan di bawah gagang spekulum. Ya, jadi cocornya ditaruh di lubang hidung depan, habis itu untuk fiksasi telunjuk kalian tempel di hidung, ibu jari tempel di badan spekulum, jari lain ini untuk membuka. Oke, masukkan ke hidung dengan keadaan tertutup, buka spekulumnya. Evaluasi dengan menggunakan senter. Oke. Apabila sudah selesai, tutup sedikit spekulumnya baru dibuka. Jangan kalian tutup di dalam. Bisa apa? Kejepit bulu hidung pasiennya. Nangis deh, sakit kali ya. Kalau nggak percaya coba aja. Oke, spekulum hidung. Oke, kemudian pinset bayonet. Ini pinset bayonet ya. Ini sesuai dengan struktur hidung. Agak enak. Namanya bayonet, bukan pinset biasa. Dia bengkok. Oke, pinset bayonet. Kemudian tang spatel. Oke, ini namanya tang spatel. Kemudian alat suction. Ya. Oke, kemudian tampon hidung. Tampon hidung ini, nih, tampon gulung. Ya. Ini di rumah sakit biasa disediakan, kalau nggak buat sendiri deh. Oke. Jangan pakai kapas, karena kalau pakai kapas ada bahan-bahannya yang nempel di hidung, nanti bisa jadi korpus, ya, bisa jadi benda asing masuk di hidung, jadi infeksi. Oke, itu bahannya. Kemudian persiapan anestesi, karena kadang pada orang-orang yang sensitif itu sakit kali kalau sentuh kena bagian septumnya atau kena bagian konkanya, ya. Dan apabila konka, kalian udah tahu konka ya, konka ada berapa, konka letaknya di mana udah tahu ya. Oke, jadi pada sebagian orang konka inferior memang konka inferiornya bisa bengkak. Oke. Jadi sebelum kita melakukan tampon, apabila kalian inspeksi konkanya bengkak, kalian bisa beri larutan vasokonstriktor, ya, itu bisa epinefrin, oke, atau adrenalin, ya. Kalian kasih itu tempel selama kurang lebih 10-15 menit, habis itu lepaskan kasanya, ya udah, pasti kempes dia belum. Baru kalian pasang tampon. Ya. Itulah tadi bahan-bahan yang diperlukan, bisa obat bius, bisa obat-obat vasokonstriktor, ya kan? Oke, kemudian bisa dilakukan dengan endoskopi. Tapi kalau di daerah-daerah atau dokter umum yang nggak mungkin pakai endoskopi kan, pakai secara konvensional aja deh. Oke. Kemudian ya, itu tadi alat-alat yang diperlukan. Oh, jelly juga diperlukan, untuk jelly atau salep antibiotik untuk memasak, untuk mengoleskan tampon tadi agar tidak infeksi, ya. Nah, inilah kontrol perdarahan, tujuannya untuk perdarahan aktif, ya, mencari lokasi perdarahan. Apabila sumber perdarahan tidak teridentifikasi, ya udah pakai nasoendoskopi. Tapi kalian rujuk aja ke THT kalau nggak teratasi. Ini dengan kauterisasi tadi ya. Oke, ini tampon anterior. Dan ini tampon posterior. Mungkin kita nanti mungkin Dokter Melda kita sambil nonton video aja sekalian saya jelaskan ya, Dok Melda ya.
Kalau yang mau kalian tanya silahkan ya. Kita ke videonya sebentar ya. Ini video saya ambil dari Universitas Diponegoro bagian THT. Nampak videonya, Dek? Nampak, dokter. Nah, ini pemasangan tampon anterior ya. Oke, kita perlukan, ini saya pause dulu. Kayak tadi ya, ada Hanskun, ada Hipavik, ada Kasa, oke, ada jelly atau antibiotik salep, ada silokain spray, ini untuk anestesinya. Ya, ini ada pinset bayonet. Oops, sorry. Ya, ada kateter ya. Kateter ini nanti untuk tampon posterior. Oke. Oke, kemudian ada spekulum dan lain-lainnya. Oke, sebelumnya kita menggunakan alat pelindung diri dengan menggunakan adrenalin. Nah, ini gunakan spekulum. Kayak tadi saya bilang ya, jari ditaruh di badan hidung, kemudian ibu jarinya taruh di badan spekulum dan jari-jari lainnya letak di tangkai spekulumnya. Oke, kemudian hidung dibuka. Oke. Ada ya. Nah, ini dimasukkan dulu efedrin apabila pada konka-konka dan dibiarkan selama 10 menit ya. Kemudian dikeluarkan kasanya sehingga dia bisa ini ya, masukkan efedrin, ditunggu selama 5-10 menit. Kalian bisa lihat nih videonya dulu. Dan dikeluarkan. Itu pasti hidung akan jadi lapang, baru evaluasi sumber perdarahannya. Oke. Pasti perlu duduk tegak ya. Nah, kemudian pasanglah tampon lapis demi lapis. Oke. Ya, kalian buka hidung pasien setelah dikasih efedrin tadi, habis itu dimasukkan lapis demi lapis. Oke, awalnya dari dasar hidung sampai dia berlapis sampai ke bagian superior. Oke, itu pemasangannya. Dan ingat jangan sampai jatuh ke bagian orofaring. Ya. Nih, diulangin lagi. Nah, lihat itu tampak samping ya. Kalian masukkan lapis demi lapis mulai dari bawah, kemudian ambil dari luar, masukkan lagi di atasnya, ambil dari luar, masukkan lagi di atasnya, sampai dia di atas. Oke, sampai padat. Awas jangan sampai ujung dari kasa ini jatuh ke orofaring karena membuat rasa tidak nyaman pasien, membuat muntah-muntah pasien, ya, membuat iritasi di orofaringnya. Oke. Nah, ini tampak dari depannya. Kalian lihat. Nah, masukkan. Oke, baru ditutup dengan kasa steril. Itu tadi tampon posterior, ya.
Sesi tanya jawab terakhir ya, Dr. Melda? Ya, Dok. Sesi tanya jawab terakhir nanti ya? Ya, boleh. Oke. Kita masuk ke prosedur pemasangan tampon posterior ya. Tampon posterior ini sedikit lebih rumit ya. Oke. Nah, ini agak lebih tidak nyaman. Makanya diberikan silokain supaya pasien tidak muntah, supaya mengurangi refleks vagal pada pasien dan pasien lebih nyaman lah untuk dipakai. Oke, makanya tadi disemprotkan dulu dengan menggunakan silokain. Ya, ini semprotkan silokain di bagian hidung, di bagian mulut, karena kita akan memasukkan kateter mulai dari hidung sampai tampak ke orofaring. Nih, jeli dimasukkan dengan diolesin di kateter. Kateter dimasukkan dari hidung dan akan tampak turun ke orofaring. Yes. Oke, ngerti ya? Jadi kateter dimasukkan dari hidung, dia kan jatuh tuh nampak di orofaring. Oke. Dengan menggunakan tang spatel, kita periksa orofaringnya. Tekan lidahnya, kan nampak tuh terjuntai di orofaring. Kita ambil dengan menggunakan pinset. Ininya apa, kateter tadi. Oke, kalian ambil dengan menggunakan pinset, maka keluarlah si kateter dari orofaring, ya kan? Jadi kalian kalau nggak jelas, tanya aku nanti ya. Cepat sekali videonya. Nih, diambil dari orofaring, oke? Sehingga tampak kateter di hidung dan di mulut, ya. Nah, yang di mulut nanti, kalian juga menyediakan belok tampon 3 sisi, oke? Ini gulungan kasa, bisa kalian gulung, ya. Ukurannya sejempol pasien, sejempol kaki, oke? Sejempol kaki pasien, oke. Kemudian diikat-ikatlah dengan menggunakan kasa gulung sehingga membentuk 3 sisi seperti ini. Oke, apa tujuannya 3 sisi? Oke, 2 sisi pertama itu nanti diikat di kateter yang keluar dari mulut. Dilihat ya. Nih. Nah, itu diikat yang 2 sisi, diikatkan atau dijahit bisa di kateter yang keluar dari mulut, ya kan? Nah, sesudah terikat, tuh, tarik dari hidung kateter sehingga ini belok tamponnya masuk ke dalam. Oke, setelah masuk ke dalam, nah kan itu yang terikat tadi keluar dari hidung tuh. Ya kan udah difiksasi di pipi. Kemudian tambah lagi tampon anterior supaya lebih padat. Tunggu ya, kejar-kejaran kita sama gambar ini. Dan yang penting kalian lihat dulu gambarnya, oke? Nanti aku jelasin lagi. Nah ini ya, tufer ini tadi, tufer 3 sisi, oke? Tujuannya kan kita mau menghambat perdarahan di pembuluh darah di belakang ini kan, letaknya di koana. Oke, kita mau nyumbat ini nih. Gimana caranya? Itu dengan memasukkan tufer ini ke dalam. Itu caranya. Tadilah kateter dimasukkan dari hidung. Panahku nampak ya di sana ya? Nampak ya? Kateter dimasukkan dari hidung sehingga nampak di orofaring, kemudian diambil dengan menggunakan pinset. Oke. Setelah itu, belok 2 sisi ini diikat di kateter,
Oke, setelah terikat ketat, tarik yang dari hidung dengan menggunakan tangan kiri, tarik yang dari hidung, dan yang dari kanan itu membantu si belok tampon masuk ke mulut. Oke, tarik, sehingga dia nyumbat di koananya atau di hidung bagian belakang. Oke, makanya kalian perlu buat agak besar belok tamponnya. Kalau kalian buat kayak biji kacang, dia akan masuk ke hidung. Ya, jadi kalau kalian buat agak besar, tapi jangan kebesaran, bisa koyak palatum. Makanya saya bilang tadi ukurannya sebesar jempol kaki pasien, itu yang paling aman. Ya, sehingga begitu dia nyangkut di rongga belakang hidung, ya udah yang dua sisi tadi kan keluar tuh dari hidung, ya. Udah ditempel di samping. Cet. Oke, sisa yang satu lagi, ya kan 3 sisi nih ya. Sisa yang satu lagi kan tadi tetap di mulut, nggak ketarik ya kan. Ini fungsinya apa nih yang satu ini? Pada hari ketiga untuk pembukaan tampon, ini kan di mulut nih, itu ditarik dari mulut keluar. Jadi cara bukanya itu bukan yang di hidung kalian tarik, ya. Bisa hancur hidungnya, oke? Jadi dia tetap dibuka dari mulut bawah, oke? Dengan satu sisi. Tarik. Nanti terbayang nggak sih, We? Oke, nanti tanya jawab ya. Dah, setelah 2-3 hari. Setelah dipasang tampon posterior, tambah lagi tampon anterior, biar padat. Saya rasa kalau operasi ini nggak terlalu perlu. Ya. Dan tampon hidung ini dipertahankan 2-3 hari ya dengan pemberian antibiotik spektrum luas, anti perdarahan dan anti radang. Oke, Dek. Kenapa 2-3 hari? Karena lebih dari itu dia akan menyebabkan sepsis, bisa jadi infeksi berat. Ya. Oke. Ya, mungkin itu aja dulu. Kita sambil jalan aja nanti ya. Ada yang mau ditanya atau gimana, silakan. Oke, baik. Adik-adik silakan yang mau bertanya. Kami persilakan. Ini karena kita daring ya, saya jadi nggak bisa itu langkah-langkahnya dengan jelas. Tapi yang penting kalian tahu gimana cara melakukannya, ya Dek ya. Gimana cara melakukannya, gimana step-stepnya ya. Tapi kalau ada yang belum jelas boleh dibilang ke saya. Dok, saya ada pertanyaan, Dok. Iya. Dok, itu lidokainnya bisa sampai belakang ya, Dok? Gimana? Kita kan sebutkan lidokain. Iya. Nah, itu bisa sampai belakang ya, posterior? Iya, semprotnya kita boleh sampai belakang. Ya, tujuannya apa itu? Buat kan kita masukin benda sebesar ini ke dalam. Kalau nggak disemprot, Dek, waduh itu sakitnya luar biasa, menyebabkan refleks muntah segala macam. Ya, makanya kita harus bius. Semprotnya tuh dari depan boleh kalian susurin sampai belakang, sampai ke nasofaring. Ini bagian belakang nih nasofaring ya kan? Iya. Gitu. Nih, belakang sini boleh kalian semprot. Udah tunggu 5 menit kebas tuh pasiennya. Mudah-mudahan agak lebih nyaman kita ngerjain, walaupun nggak 100% hilang sakitnya ya. Dok, kalau efek anestesinya sudah hilang, itu kan pasti terasa sakit kan, Dok? Iya. Itu kita kasih obat lagi? Makanya kita setelah pemasangan tampon, kita harus beri cairan infus ya kan, kemudian kita beri antibiotik spektrum luas karena itu kan luka terbuka ya, jadi infeksi gampang masuk, makanya kita kasih antibiotik, kemudian kita kasih anti nyeri karena itu pasti nyeri, gitu aja deh, dan kita kasih anti radang. Oke, evaluasi 2-3 hari cabut tamponnya ya. Tujuannya untuk menekan pendarahan kan? Tujuannya untuk menekan perdarahan.
Oke, dok. Itu kita boleh kasih antikoagulan, dok? Boleh deh, kita boleh kasih anti perdarahan ya. Asam tranexamat, vitamin K ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, jadi setiap kalian selesai memasang tampon, pastikan memang perdarahannya berhenti. Gimana caranya? Pastikan dari hidung, itu memang tidak ada mengalir atau rembesan dari kasa. Oke, dan dari belakang kayak mana lihatnya? Buka mulutnya, lihat orofaring. Ada ngalir nggak darah di situ? Ya, kalau masih mengalir darah, berarti tampon kalian belum benar. Tampon kalian masih longgar, gitu-gitu. Ya, karena darah masih aktif. Oke. Dok, indikasi pemasangan tampon apa? Kan kayak bisa cuma mimisan biasa. Kayak mana itu makanya, Dek. Langkah awal tadi, begitu pasien datang, kita evaluasi perdarahannya. Jumlahnya banyak atau tidak. Kalau tidak, ya tuh kita suruh dia pencet hidung dulu. Pencet hidung selama 10-15 menit. Oke. Kalau tidak bisa juga, pakai kasa yang isinya vasokonstriksi. Ya kan, adrenalin, epinefrin, segala macam. Tampon tuh di hidungnya. Tunggu 10-15 menit. Kalau nggak berhenti juga, baru kalian tampon anterior. Jadi bukan cuma setetes langsung kalian tampon anterior, nggak deh ya. Tergantung jumlahnya. Udah lama apa enggak. Oke? Dan udah kalian lakukan nggak penata pelaksanaan awal tadi. Kalian tahu kan kenapa dijepit hidung? Karena letaknya tuh pas di depan ini, di bagian medial dari hidung, medial anterior hidung. Setentang dia sama lubang hidung kalian. Makanya kalau dijepit, kan itu bebat juga dia kan. Nah itu, makanya disuruh bebat dulu hidungnya. Oke, terus yang lain, Dek. Harapan aku setelah ini, kalian maksudnya kalau jumpa pasien epistaksis, kalian tahu harus ngapain gitu, ngerti nggak? Jangan panik, apalagi kalau di IGD, pasien berdarah hidungnya, jangan langsung mondar-mandir, nggak tahu mau ngapain, gitu. Ya, pokoknya dudukkan pasien, lihat, ya udah lakukan vital sign dulu. Kalau dia nggak hypovolemic shock, udah aman. Agak santai kita kerjaannya kan. Udah, kalian pakai handskun, pakai spekulum, lihat darahnya dari mana asalnya. Disuction. Ya kan. Kalau nampak perdarahan, kayak yang dibilang tadi 95% paling banyak di depan. Ya udah, kalian lihat aja di bagian septum depan itu ada perdarahannya nggak. Kalau memang ada di situ, ya udah bisa kalian counter pakai AGNO3 tadi, tapi itu sulit sih nyarinya. Atau kalian pakai adrenalin aja, tempel atau masukkan kasih adrenalin. Udah, biarkan 10-15 menit. Kalau nggak bisa juga, baru kalian tampon. Ya. Sebenarnya mau tampon anterior, posterior, biar nyaman pasien, kalian semprot aja pakai obat bius. Ya. Biar pasiennya nyaman. Oke, ada lagi. Sekali lagi, pemasangan tampon anterior, benangnya atau kasanya tuh jangan sampai jatuh ke orofaring ya, Dek ya. Karena itu bisa masuk ke pencernaan. Dituntut jadinya. Gitu ya. Itu kan malpraktek. Makanya susun rapi-rapi, susun pelan-pelan ya. Bisa tuh. Oke, lanjut terus. Dok, saya izin bertanya, dokter. Aldi, silakan Aldi. Dok, kalau misalnya udah ditampon tapi kok tak berdarah aja, itu tindakan apa yang harus kita lakukan, dok?
Misalnya darahnya terlalu hebat, Dok, perdarahannya. Di tampon pun juga berdarah, Dok. Oke, klen tampon sebisa mungkin, ya kan? Klen tampon anti darah juga. Ini infus harus terpasang ya, Dek ya, karena dia keluar banyak darah nih. Oke, infus tetap terpasang. Udah, kalian maksimalkan pasang tampon anterior. Kalau berdarah juga tetap pasang tampon anterior tampon posterior dengan anterior. Kalau masih berdarah juga, udah kalian langsung rujuk di dokter spesialis THT terdekat. Karena kemungkinan itu tumor hidung atau angiofibroma nasofaring juvenil kalau kalian pernah dengar. Itu darahnya bisa sampai 1 ember, bisa sampai 1 liter. Ya. Ya, baik, Dok. Nah, gitu aja, Dek. Tapi yang pasti penata laksanaan awal udah kalian lakukan, jadi kalian nggak salah gitu, ngerti ya? Iya, Dok. Tapi kalau kalian udah berdarah gitu, nggak ditampon, nggak diapa-apain, udahlah. Sampai jumpa lah di itu kan. Apa lagi mau aku bilang ya? Oke lah, ada lagi weh. Ini peserta 126 nih, nggak ada yang mau nanya lagi deh. Ini banyak kali loh kasusnya, serius aku. Pasti keluarga kalian ada juga yang mengalami epistaksis ini. Terus ditanya lah kalian sebagai dokter ya kan. Oh anakku dokter, oh adikku dokter, ini berdarah nih, atau tetangga kalian nanya. Lari-lari dia bawa ke kalian anak dia berdarah hidungnya. Kalian harus udah tahu gitu apa yang mau kalian lakukan. Ya kan, pencet hidungnya dulu. Jangan tidurkan dia, oke? Pencet hidungnya. Habis itu kalau nggak berhenti juga, tampon pakai adrenalin, oke? Kalau berhenti, wah udah kayak pahlawan kalian. Ya, oke? Ada lagi? Bertanya, ayo. Ada lagi? Yuk, bertanya yuk. Orang mereka mahal sekali, Dok. Dok, contoh kasus ini berkas berantem ya, Dok. Hidungnya kena pukul, tulang hidungnya patah, Dok. Itu kita boleh tampon atau kita pasang? Boleh, tetap ditampon dulu, langsung kalian rujuk ke THT untuk koreksi tulang yang patah. Tetap deh, mau hidungnya hilang, mau lubang hidungnya hancur segala macam, tetap harus kalian pasang tampon, ya. Tapi tamponnya ya sesuai lah, ya kan. Misalnya kalau patah lah, gimana bilangnya? Pokoknya usahakan, walaupun karena kalau patah hidung, kalau patah sekat hidung, ya atau septum hidung patah kan pasti satu sisinya ada yang sempit, ya kan? Karena dia pasti patah ke sisi sebelahnya atau ke salah satu sisi. Ya udah kalian tampon aja sebisa mungkin, tapi kalau bisa padat, oke, kanan kiri. Ya, udah langsung kalian rujuk ke THT. Karena itu harus segera kita koreksi 2 kali 24 jam kalau enggak bengkok hidung orang. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Dok, izin bertanya, Dok. Ya, Ada nggak pengaruh kalau misal dari stres terus cuaca yang panas gitu terhadap epistaxis, Dok? Ada pengaruhnya nggak gitu, Dok? Jadi faktor pemicunya gitu, Dok? Oke. Kalau stres ada ya deh ya. Stres bisa meninggalkan efek peningkatan tekanan darah. Oke, dari tekanan darah yang tinggi jadi pecah pembuluh darahnya. Itulah salah satu penyebabnya hipertensi tadi. Ya. Tapi kalau karena panas deh, aku agak jarang dengar. Oke, tapi kalau logikanya panas menyebabkan hidung kering. Oke, hidung kering itu menyebabkan pembuluh darah lebih rapuh dan pecah pembuluh darah, kurasa itu lebih pas. Tapi belum ada pula yang mengatakan panas menyebabkan hidung berdarah. Tapi kalau hidungnya
kering ya, hidungnya, kalau hidung salah satu hidung kering, contohnya pada pasien rinitis atrofi. Itu rinitis atrofi itu konka inferiornya mengempes dan keadaan sekitar kering. Nah, itu gampang berdarah juga pembuluh darahnya itu. Kurang lebih itu sih, Dik. Oh, oke, Dok. Dok, terus kalau misalnya Ya. kecapean gitu bisa nggak, Dok? Dari faktor pemicunya gitu. Kecapean ya enggak, Dik. Oh, enggak ya, Dok. Belum ada literaturnya saya bilang kecapean. Kecapean. Enggak ada. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, makasih sama-sama. Sore dok, saya ingin bertanya. Mungkin kutambahkan, kecapean tadi menyebabkan sistem imun turun. Sistem imun turun menyebabkan infeksi di tubuh kita lebih gampang dapat, ya kan? Nah, salah satu penyebab perdarahan di hidung tadi infeksi kan, deh, infeksi di hidung. Makanya kalau daya tahan tubuh menurun, kecapean, daya tahan tubuh menurun akan meningkatkan resiko infeksi, maka begitu infeksinya terjadi di hidung, berdarahlah hidungnya. Nah, mungkin itu. Baik, Dokter. Oke, ada yang lain? Teman-teman. Ya dok, saya ingin bertanya dok. Ya. Dok, saya dulu sering mengalami epitaksis. Terus saya pergi berobat ke Penang. Terus kata dokternya pembuluh darah di dalam hidung saya rapuh. Setelah itu mereka menganjurkan. Sorry dek, pembuluh darah di hidung kenapa? Rapuh dok. Rapuh, oke, iya. Setelah itu dokter di sana menganjurkan saya untuk melakukan operasi laser dok. Kalau boleh saya tahu indikasi melakukan operasi laser hidung itu apa ya dok, dan bagaimana cara kerjanya? Bagaimana apanya dek? Cara kerjanya dok. Cara kerjanya, oke. Kau ada penyakit lain nggak sekarang? Atau kau ada lagi menabung infeksi nggak di badan? Kamu, dek, sorry. Ya, dok. Kejadiannya sekitar 6 tahun lalu sih dok, itu masih SMP ya mungkin dok ya, jadi mungkin masih kurang ngerti gitu. Jadi hanya diberi pengertian bahwa pembuluh darahnya rapuh dok. Oke. Nih, kayak yang aku bilang, operasi. Begitu kita lakukan, jadi dek, plexus Hasselbalch sama Woodruff area tadi, itu kan arteri-arteri kecil ya dari arteri besar, oke? Jadi, nah arteri besar yang ada di hidung itu dari sphenopalatine deh, dan letaknya itu di septum bagian belakang, ya. Nah kalau itu memang berdarah terus, repot kita, ya. Itu memang betul nggak bisa ditampon. Pokoknya setelah kita tampon anterior, tampon posterior selama 3 hari kita biarkan, terus tiba-tiba begitu dilepas, berdarah lagi dia. Kita tampon lagi 3 hari. Begitu dilepas, hilang. Habis itu berapa hari, berdarah lagi. Nah, kemungkinan memang arteri sphenopalatine, karena itu yang paling besar deh, di hidung. Dan itu di bagian belakang septum, ya. Makanya kalau perdarahan di posterior itu agak repot, karena dia berdekatan dengan arteri sphenopalatine. Ya, nah jadi, mungkin itu pembuluh darah di sphenopalatinamu itu agak lebih besar, ya, agak lebih besar berdasarkan anatomisnya, memang bawaan lahir, atau memang lagi masih rapuh-rapuhnya, ngerti kan? Mungkin kok ada alergi selama ini, atau kok ada rhinosinusitis, atau kok gila batuk pilek yang nggak diobat-obati, sehingga pembuluh darah di daerah sekitar itu lebih mudah berdarah. Dan kalau yang mudah berdarah itu di sphenopalatine-nya, itu yang harus kita operasi. Ya, itu tadi. Jadi kalau misalnya udah beberapa kali dilakukan pemasangan tampon anterior posterior tapi tetap berdarah, kita anjurkan operasi. Operasinya apa? Katanya laser ya. Aku pun dulu berpikir laser itu kayak mana kali, rupanya apakah memang di laser keluar sinar gitu ya.
Tapi ternyata ya laser itu dengan cara di counter, ternyata di counter atau dibakar dengan alat khusus, ya. Jadi dengan menggunakan bantuan endoskopi seperti yang kau lihat di gambar ini, kita masukkan endoskopinya dari hidung, oke, sampai mentok ke bagian septum atau bagian sphenopalatinanya, udah masukkan alat counternya, oke, dimasukkan alat counternya, dibakarlah yang kira-kira mana yang masih luka atau yang sumber perdarahannya tuh. Dibakar, set, udah. Bakar seperlunya pembuluh darahnya, udah mudah-mudahan kering dan tidak berdarah lagi. Ya, itulah tren sekarang. Ya, dan itu nggak perlu lagi sih kalian ke sana deh, di Medan pun udah banyak melakukan itu. Ya, itu aja. Ya, karena itu udah tindakan umum dokter THT sekarang dan harus bisa. Ya, jadi itu nampak arterinya dibakar, oke, atau di counter istilahnya dengan alat counter kita yang khusus, sudah berhenti perdarahan mudah-mudahan. Oke, itu aja. Dan itu nggak ini sih ya, nggak bahaya kali, maksudnya itu bukan tumor atau yang lain-lainnya. Itu hanya gangguan pembuluh darah biasa. Oke. Yang lain, lanjut. Dok, izin bertanya, dokter. Iya. Dok, tadi kan ada istilahnya counter ataupun penggunaan argentin nitrat yang efeknya itu membakar pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan. Iya. Kira efek sampingnya ada nggak, Dok? Terhadap jaringan sekitar dari hidung. Kan pembuluh darah untuk suplai nutrisi oksigen ke jaringan-jaringan hidung, Dok. Jadi kok dibakar? Iya, makanya bakarlah seperlunya. Memang efek sampingnya dia akan menimbulkan jaringan parut, ya kan, akan memutuskan itu suplai darah ke sana. Ya. Cuma itu tadi, kalau kita dengan menggunakan argentin nitrat di bagian plexus Hasselbalch misalnya, kan itu banyak di pembuluh darah lain gitu. Makanya kita bakarnya ke satu titik. Jangan kalian bakar itu semua satu septum, itu yang bahaya, bisa nekrosis pembuluh darah kalian. Oke, dokter. Bisa nekrosis jaringan kalian karena suplainya kalian putusin, kalian bakar semua. Makanya kan tadi lihat sumber perdarahannya jelas-jelas, tempelkan. Oke, bisa dengan menggunakan lidi isi lidi dengan kapas, dibasahin, habis itu ditempel. Ya. Biarpun kayak gitu deh, Maha Kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala nih ya kan, gitu pun rusak dia akan mencari jaringan-jaringan baru sehingga memperbaiki lagi. Itu aja sih. Jadi untuk saat ini aman. Jadi jangan kalian pikir dibakar itu kayak dibakar deh, itu dengan frekuensi dia. Ya, dia dengan frekuensi, dengan radio frekuensi namanya, dengan pokoknya dia hanya mengantarkan panas tapi nggak kayak kita bakar api segala macam, nggak gitu-gitu sih. Dia lebih aman di jaringan gitu aja. Ya. Baik, dokter. Oke, mungkin dariku segini aja. Kira-kira ada lagi? Masih ada adik-adik yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya rasa terima kasih Dokter Carlo. Ya, terima kasih ya semua Dokter Melda, para instruktur semua, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Ya, baik, kalau lagi ya, Dok. Ya, kalau ada kurang lebih saya minta maaf. Oke, sampai jumpa.